Mas Oka, halo. Halo. Mas, aktivitas sehari-hari apa Mas sekarang ini Mas? Aktivitas sehari-hari ya saya di Sragen sama paling sekali 2 kali ngontrol pekerjaan aja. Pekerjaan di Semarang ya? Di Semarang. Berarti lebih banyak PP Semarang Sragen. Iya, cuma ya sekarang lebih banyak fokusnya di Sragen sih. Kan ini ya, Mas Oka kan nanti mau masuk ke politik ya di 2024 ya? Insya Allah. Mas, kok umurnya masih 27 nih? Iya. Kenapa terjun ke politik Mas? Soalnya kayak kan politik tuh cuma buat orang tua. Jadi kan masih begitu ya? 27 kok masuk ke politik ngapain gitu? Ya mungkin kalau politik hanya untuk orang tua ya mungkin mulai harus kita ubah itu Mbak. Maksudnya kan kita, ini kan era juga semakin ada transisi era ya. Yang maksudnya kita generasi muda sendiri juga harus bisa mengambil peran di sini. Yang maksudnya saya diberi kesempatan, yang kalau menurut saya itu kadang-kadang kesempatan itu tidak datang 2 kali ya. Jadi saya akan memanfaatkan betul kesempatan ini. Yang di satu sisi juga saya sambil belajar, saya sambil mendalami juga berpolitik itu seperti apa sih, berpolitik yang baik itu seperti apa sih. Itu tidak lepas juga dari mentor-mentor saya dari PDI Perjuangan ya, dari Perjuangan dari DPD, dari DPC Sragen yang sudah sangat banyak memberi ilmu di saya sampai sekarang inilah gitu Mbak. Jenengan sendiri background sehari-hari kan di manajemen di pendidikan. Iya. Manajemen pendidikan itu. Momentum apa yang kemudian jenengan, aku mau mendedikasikan masa mudaku buat politik, ada momentum apa? Momentumnya mungkin seperti ini ya di negara ini ya kita tidak bisa pungkiri SDM di sini kan belum terlalu baik ya kalau boleh kita bilang ya. Yang maksudnya kalau kita bicara kota-kota besar mungkin itu SDM-nya sudah lumayan. Itu pun masih belum terlalu baik, masih lumayan. Cuma mungkin kalau kita lihat di kabupaten, apalagi mungkin kabupaten-kabupaten yang tidak terlalu tersorot atau apapun itu. Contohnya seperti Sragen gitu ya misalnya. Ya Sragen kalau saya bilang sudah sangat tersorot lah. Maksudnya tidak yang terlalu terpencil begitu kan. Maksudnya di situ pun maksudnya saya melihat di daerah saya sendiri yang di sana SDM-nya masih sangat kurang lah. Masih sangat kurang. Yang maksud saya dari situ saya memiliki asa yang untuk dimana karena kebetulan saya juga background saya dari pendidikan ya. Yang saya menjadi seperti ada semangat untuk memperbaiki SDM di sana itu sendiri. Karena maksud saya Sragen itu juga luas, potensi juga banyak. Kalau SDM itu sudah mulai kita tata dari sekarang, kedepannya kan pasti insya Allah akan lebih baik lagi, gitu Pak. Konstituen jenengan di Sragen ya? Iya. Jenengan melihat permasalahan di Sragen SDM-nya, anak mudanya seperti apa Mas? Dan apa sih yang mau Anda rubah gitu? Kalau SDM-nya mungkin kan ini saya juga sambil masih menelaah ya, proses saya juga masih baru mulai pendekatan di kelurahan-kelurahan di sana yang saya empu ya. Yang maksudnya sendiri kalau saya lihat generasi mudanya itu masih terlalu acuh dengan pendidikan. Karena kalau saya bilang gapailah ilmu setinggi-tingginya itu pasti kan kita itu ya sangat berpengaruh sekali dengan apalagi terhadap keseharian kita. Mungkin Mbak juga bisa bandingkan lah ketika kita berbicara atau berinteraksi dengan orang yang itu background pendidikannya mungkin kurang bagus dan bagus. Yang saat dari situ kan juga pasti kita sangat berpengaruh juga dalam pola pikir mereka yang dalam arti kalau kita makin mengerti tentang ilmu, kita makin mengerti tentang sesuatu yang kita pelajari makin dalam, kan pastinya kan kita juga akan akhirnya memiliki cita-cita yang lebih tinggi. Tidak yang stuck hanya di situ saja. Maksudnya hanya puas. Ya saya bukan tidak mendiskreditkan siapapun, cuma maksudnya cita-cita kok hanya sekedar misalnya seperti itu saja. Seperti itu gimana? Seperti itu maksudnya tukang lah atau apalah seperti maksudnya kan kembali lagi kalau itu memang sudah keadaannya tidak bisa kita buat lagi itu fine saja. Maksudnya kan kalau cita-cita dari generasi muda kok hanya puas untuk seperti itu kan maksudnya kan padahal masih mungkin untuk memiliki betul. Kalau maksud saya kan
selama saya bisa menyupport di bidang itu, apalagi saya juga dari background pendidikan juga, saya akan mengusahakan semaksimal mungkin supaya saya bisa membantu warga-warga di sana itu supaya untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi itu. Termasuk berarti ada konektivitasnya ya antara jenengan nanti concernnya mau memecahkan masalah pendidikan di Sragen dengan background jenengan sendiri yang manajemen kampus gitu ya? Ya betul, insya Allah lah nanti Mbak. Ada kemungkinan nanti bisa membuka jalan akses kayak misalnya beasiswa gitu, ada ya Mas? Pasti ada nanti, terobosan-terobosan yang arahnya ke situ mungkin pasti ada. Tinggal saya kan juga ini sambil masih menelaah, masih mencoba menggali tentang generasi-generasi muda di daerah saya yang saya ampu di sana seperti apa gambarannya. Kalau di Sragen sendiri kebanyakan anak mudanya mentok di mana pendidikannya? Kalau mentok sih yang sudah saya temui sih saya lumayan sebenarnya banyak yang sudah kuliah juga, cuma ya ada juga yang masih menganggur. Jadi angka pengangguran meskipun pendidikannya sudah tinggi masih banyak ya? Iya, lumayan lah seperti itulah. Berarti nanti bisa juga ini Mas, menciptakan apa yang aksesnya untuk buka lapangan kerja atau seperti apa? Iya pasti ada, pasti ada. Ini juga ada. Betul, betul. Lapangan pekerjaan juga mesti kita bisa timbulkan supaya ada potensi-potensinya mana aja yang kita bisa gali dan kita bisa realisasikan untuk jadi lapangan pekerjaan itu, gitu Mbak. Kalau lihat backgroundnya Mas Oka ya, Mas Oka juga pernah sekolah di Singapura. Nah, apa sih Mas, kalau kita lihat kan Singapura juga negaranya lebih maju daripada Indonesia ya? Iya. Apa sih yang bisa diadopsi atau paling nggak kita belajar nih diterapkan dari Singapura, diterapkan ke sini supaya ditiru sama sistem pendidikannya, apa aja Mas? Kalau saya boleh bilang ya, di sana itu masyarakat sana sangat mematuhi aturan. Satu lagi di situ, yang maksudnya kembali lagi yang kadang-kadang kita di sini sendiri aturan-aturan sendiri kadang-kadang kita juga kurang paham gitu kan. Dari kita yang memahami aturan itu, maksudnya kembali lagi juga orang di sana sangat mempunyai rasa memiliki lingkungan yang sangat tinggi. Yang mungkin saya sendiri lihat di sini itu masih sangat kurang. Di Indonesia masih sangat kurang ya? Karena begini, karena kita kan negara kepulauan ya. Iya. Yang kadang-kadang mungkin mindsetnya masih ini bukan tempatku aja kok. Tapi kan sebetulnya kalau kita berbicara secara makro luas, kembali lagi ini kan juga negara-negara kita, kepunyaan kita bersama. Ya maksudnya dimanapun kita berada ya ini harusnya sambil kita jaga bersama seperti itu kan. Ya maksud saya lihat mereka masyarakat di Singapura itu seperti itu. Sangat menghargai waktu, dan kalau dari pendidikannya sendiri saya lihat, saya merasakan sendiri. Jadi tidak hanya kalau mungkin saya tidak bermaksud mengkritik pendidikan di sini ya, cuma maksudnya kalau di sana itu hubungan antara dosen dan mahasiswa itu sangat berkesinambungan sekali. Jadi kalau mungkin di sini kan yang hanya mengejar dari mahasiswanya saja, kadang-kadang dosennya ya ada yang unik, ada yang pasif, ada yang seperti apa, ada yang enak juga kan gitu. Cuma kalau di sana saling menyupport satu sama lain. Jadi hubungan interaksi pun yang mungkin kalau di sini itu mahasiswa ini tadinya misalnya ada persoalan pribadi atau apa yang mereka akhirnya menutup diri, yang akhirnya itu menimbulkan mereka jadi tidak selesai kuliahnya. Kalau di sana itu jadi ada hubungan semakin dekat antara dosen wali dan dosen bukan dosen wali dan mahasiswa itu, jadinya mungkin barrier itu hilang. Jadi akhirnya pun mahasiswa berani terbuka kepada dosennya. Cerita maksudnya sikonnya sekarang seperti apa. Dari situ juga universitasnya pasti akan memberi solusi. Tidak akan yang berdiam diri saja seperti itu. Jadi hubungannya nggak cuma mahasiswa sama dosen yang ada kontrak. Betul, karena menurut mereka itu betul, karena menurut mereka itu tiap mahasiswa ini kan pasti akan menjadi penerus negara mereka ataupun negara lain yang mereka sedang bersekolah di situ itu, Mbak, seperti itu. Artinya kuliah malah lebih asik di Singapura kayaknya. Betul. Karena kayak kalau dosen di sini kan skripsi aja tuh kita ngoyak-ngoyak gitu ya, kejar gitu, revisi terus. Di sana sangat disupport. Sangat disupport, karena kalau di sana sendiri juga saya boleh bilang, kalau nanti yang ada mahasiswa salah satu yang lambat atau mogok, itu akan berpengaruh terhadap value si dosen itu nanti. Yang otomatis dia akan meninggalkan track record yang kurang baik seperti itu. Dosennya langsung jadi
track recordnya buruk karena ada mahasiswanya betul. selesai skripsinya. Iya, betul. Kalau di sini itu udah lumrah kayaknya. Nah kalau masyarakat sendiri di Singapura supportnya ke pendatang, ke mahasiswa, sangat welcome ya kalau saya bilang. Dan di sana sendiri juga ada komunitasnya juga. Mau dari manapun tidak ada kesenjangan ras, karena mereka sudah tidak, kalau saya bilang tidak melihat dari sisi situ lagi ya. Mereka lebih melihat pola pikirnya seperti apa, individunya seperti apa. Kalau di sana itu individunya sudah berpikir maju, kalau soal ras itu nomor kesekian, ras agama itu nomor kesekian. Kalau buat orang-orang berpola pikir seperti itu saya bilang seperti itu ya. Kalau anak muda di sana Mas, anak muda di sana, karena kan pasti negara berkembang itu kan juga ada di pundak anak-anak mudanya. Itu dukungan pemerintah untuk aktivitas pemudanya, untuk mereka yang kuliah, untuk yang terus kemudian fresh graduate, pemerintah ngasih aksesnya, ngasih sistemnya seperti apa ke mereka? Etos kerjanya kayak apa? Etos kerjanya saya bilang itu ya, pemerintah sangat mendukung sekali, maksudnya apalagi dari gagasan-gagasan yang kreatif itu ya, karena kadang-kadang kalau di sini kan mungkin ada gagasan-gagasan yang misalnya itu terlalu nyeleneh atau apa, kan mungkin kalau di sini kan kurang bisa diterima ya. Kalau di sana mungkin asalkan itu penjabarannya tepat dan itu maksudnya bisa kita coba, mereka akan memberikan platform kepada mahasiswa-mahasiswa anak muda itu ya, seperti itu, Mbak. Orang-orang Singapura tuh kalau kerja gimana sih, Mas, dibanding orang kita ya? Profesional sekali yang jelas. Etos kerjanya maksudnya soal waktu, dedikasi, itu bedanya dengan orang kita apa? Yang bisa kita pelajari lah, kita contoh. Mungkin lebih less drama ya. Seperti itu ya. Jadi itu yang kita banyak drama ya. Itu yang kesekian ya. Kalau saya lihat seperti itu soalnya. Kalau di sini terlalu banyak, akhirnya miwir kemana-mana, jadinya loh bahasnya jadi seperti itu. Gitu. Kalau di sana ya, ketika kita bekerja mereka sangat profesional. Kerja aja gitu. Kerja saja. Memang mereka dalam arti memang profesionalnya seperti itu ya, mereka akan melakukan itu. Mungkin setelah bekerja barulah mereka betul-betul yang melepas penatnya seperti apa. Dan itu pun kadang-kadang kita melihat, kalau di sini kan mungkin bisa menggambarkan dari orangnya bekerja seperti apa, pasti kehidupan luarnya seperti apa, sangat hampir mirip ya. Kalau di sana kita nggak bisa menyampaikan seperti itu. Ada orang yang mungkin hobinya seperti ini, tapi ketika mereka bekerja mereka sangat tidak memperlihatkan atributnya yang seperti itu. Gitu. Kayak seperti totally different person lah ketika mereka sedang bekerja atau setelah lepas kerja seperti itu. Berarti kalau masih jam kerja jadi orang yang sangat berwibawa, selesai. Maksudnya akhirnya mereka bisa menjadi diri mereka sendiri lagi seperti itu. Makanya profesionalisme itu sangat itu ya, mereka sangat bisa membawa itu ya, gitu Mbak. Kak, karena masih baru nih di dunia politik, ada mentor-mentor gitu di belakang jenengan nggak? Orang-orang yang berjasa untuk mendorong jenengan di politik. Kalau mungkin mentor dan maksudnya salah satu juga dorongan saya untuk mencoba maju di politik ini deh, mungkin sebagian besar dari ibu saya ya Mbak. Ibu saya dulu pernah mencalonkan wali kota di Semarang pada tahun 2009. Yang itu waktu itu saya masih kelas 2 SMP itu, 2 atau 3 SMP itu. Saya sendiri juga kaget. Saya lagi muter-muter sama teman saya di daerah Semarang, bahwa daerah Kauman situ. Saya melihat poster ibu saya di situ. Loh, kok ibu saya nyalon wali kota gitu kan. Saya telepon, ya masih anak kecil juga waktu itu kan. Akhirnya dari situ yang akhirnya banyak dinamika yang terjadi di keluarga kami. Yang makin kesini akhirnya saya diberi kesempatan oleh satu lagi juga ada Bunda Agustina Wilujeng yang akhirnya memberi kesempatan ke saya untuk bisa maju politik bersama PDI Perjuangan, yang akhirnya saya mendapat restu juga dari ibu saya, yang sampai sekarang pun juga sampai sekarang ini saya melangkah ke sini, saya selalu minta arahan dan petuah-petuah dari beliau lah. Petuahnya apa aja Mas? Ya intinya berpolitik itu berpolitik yang benar, jangan mengutamakan apa ya istilahnya, di hidup itu jangan mengutamakan uang. Ya kalau ibu saya selalu pesan pada saya seperti itu sih, biar uang yang mengikuti kita, dia begitu. Dia pokoknya dalam arti itu
value dalam diri kita sendiri harus kita selalu tingkatkan. Makanya ibu saya juga selalu memotivasi saya meraihlah tuntut ilmu setinggi mungkin. Yang ini juga saya sekarang sambil jalan masih mengambil S2 juga, yang insya Allah ya bisa selesai secepatnya. Amin. Gitu sih Mbak. Kalau untuk konstituen, untuk warga di Sragen, kira-kira nanti kalau udah terpilih apa nih yang mau Mas Oka berikan kepada mereka? Ya insya Allah otomatis kalau yang secara umum saya pasti akan bilang saya akan mencoba memberikan yang terbaik ya. Cuma mungkin kalau untuk secara spesifiknya kembali lagi saya juga harus sambil melihat penataan di sana itu seperti apa sih, arahnya nanti bisa saya giring kemana sih. Kalau PR saya sih yang paling saya ingin saya niat untuk terapkan di sana yaitu tadi saya ingin mencoba meningkatkan SDM di sana. Dengan mungkin nanti kalau misalnya ada peluang dan ada situasinya memang betul-betul tepat ya, kalau bisa saya membuka kampus 2 di sana, saya akan buka kampus 2 di sana untuk memfasilitasi Mereka supaya warga di sana, betul. Jadi intinya tidak harus kuliah jauh-jauh sampai ke Semarang. Di sana pun saya juga di sana bisa membeli platform untuk mereka, memberi wadah untuk mereka yang akhirnya mereka bisa mungkin berkembang, berkarya semaksimal mungkin gitu Mbak. Apa yang membuat Mas Oka merasa aku layak untuk duduk di kursi DPR di Sragen? Saya kalau bilang saya layak kok kayak sepertinya itu ya kesannya bagaimana gitu ya. Mungkin kalau boleh saya bilang saya diberi kesempatan. Kalau saya sendiri tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, yang saya sendiri maksudnya saya bersyukur dilahirkan dari background keluarga yang seperti ini, yang kalau di hidup saya itu bisa berguna untuk orang lain dan bisa membantu untuk orang lain itu yang lebih penting untuk saya. Gitu aja sih Mbak. Mas, pileknya nanti kan masih di Februari 2024 ya? Iya. Artinya masih ada space waktu panjang banget nih. Artinya medan pertempuran masih jauh. Betul. Supaya memaintain stamina, fisik, mental itu gimana jenengan Mas? Intinya ya saya kalau sudah diberi pesan dan arahan oleh para mentor-mentor saya ya intinya ikhlas lillahi ta'ala, berjuang semaksimal mungkin, berupaya semaksimal mungkin untuk hasil biar nanti Allah yang mengatur. Intinya kalau saya sih dalam arti saya akan berupaya semaksimal mungkin dulu saya, yang maksudnya saya juga paham pasti akan ada lelah pikiran. Apalagi nomor juga belum keluar ya Mas? Iya. Ya itu maksudnya nanti tetap semangat juga untuk ke situ. Yang maksudnya saya sendiri intinya tidak akan ya berusaha semaksimal mungkin, tidak akan mengeluh lah. Karena maksudnya kembali lagi saya juga sudah tahu apa yang seperti apa yang akan saya hadapi. Jadi insya Allah kuat lah Mbak, pasti Mbak. Harapannya next Mas, harapannya ke depan menghadapi medan pertempuran ini di Pileg 2024 ini Februari, harapannya apa? Harapan saya ya tetap ingin mencoba meraih hasil yang sebaik mungkin, yang bisa tetap mengemban amanat dari masyarakat, yang bisa membawa diri sebaik mungkin, tidak hanya sekedar janji saja lah, insya Allah seperti itu. Ya begitu sih Mbak.